Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak kelas 8 pembelajaran IPA kali ini, di hari Kamis ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi ini kita mendapatkan keberkahan, rahmat, dan ridho Allah. Untuk pagi ini, untuk pembelajaran pagi ini adalah tentang perkembangan tulang. Pada waktu kita lahir, semua orang memegang kita, semuanya lemes, nggak begitu keras. Maka pada waktu kita sudah besar, kenapa tulang kita menjadi keras? Kamu baca dari sini ya. Kita baca. Pada waktu kita lahir, tulang kamu tersusun dari namanya kartilago atau tulang rawan. Semuanya rawan semuanya. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Apakah semua tulang rawan yang kita lahir itu semuanya rawan, kita menjadi keras semuanya? Tidak. Coba kamu pegang hidungmu, pegang telingamu. Kenapa hidung kita bisa kamu gerak-gerakan dengan kamu pegang dengan lembutnya, bisa kamu belok-belokkan, kemudian telingamu bisa kamu lipat? Karena sampai kapanpun tulang itu, sampai kita tua, tulang di ada hidung kita, telinga kita tidak bisa menjadi keras. Jadi tidak semua tulang yang ada tubuh kita mulai lahir sampai tua menjadi keras semuanya, tidak. Ada yang masih tetap rawan. Maka kapan ini tulang rawan? Pada waktu kita janin masih di kandungan ibu, semuanya adalah rawan. Pada waktu kita lahir bisa berubah menjadi keras, contohnya di lengan, walaupun lembek tapi tetap itu sudah menjadi keras, dan tambah umur menjadi keras lagi. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Ini ya, kamu perhatikan tulisannya, osifikasi. Untuk memahami perkembangan tulang, coba kamu lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya ya, bisa kamu lihat. Ini mengalami proses namanya osifikasi. Ini kamu bisa lihat gambarnya. Nah, ini tulang. Ini ya, ada titik di dalam tulang ini, kemudian tambahan perkembangannya lagi pembuluh darah. Di tulang kita ada pembuluh darahnya yang membawa kalsium ke tulang kita, maka menjadi keras. Kemudian bergabung antara ini kan semacam belum bergabung ini, tapi bertambahnya umur, kemudian ada pembuluh darah membawa kalsium, maka ini mengalami penggabungan atau fusi. Bisa kamu baca dari tulisan ini. Nah, nih tulisannya memiliki rongga, tulang rawan memiliki rongga yang terisi namanya, nih tulisannya jenenge osteoblast. Jadi tadi yang ada di dalam rongga tulang namanya osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Jadi osteoblast itu, kemudian osteoblast akan membentuk osteosit. Ini kamu lihat gambarnya lagi. Osteoblast, ini namanya osteoblast ini. Kemudian bertambahnya dia membentuk osteosit ini. Kemudian nah ini nanti bertambahnya ada ini pembuluh darah yang masuk ke tulang membawa kalsium, maka akan mengalami namanya fusi atau penggabungan ya. Bisa kamu lihat dari tulisan ini. Karena apa? Pembuluh darah akan bawa kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras, membawa mineral seperti kalsium. Itu kalsium bisa dari makanan terbentuk ya. Kemudian ada kan banyak sekali yang mengandung kalsium, yang namanya fusi atau penggabungan. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Itu tadi kemarin, itu tadi yang saya terangkan. Dulunya tulang kita 270 tulang sudah menjadi 206, ini ada penggabungannya. Sekarang sendi. Tubuh kita ada namanya sendi.
Ini sendi. Di kepala kita itu kelihatannya nggak ada namanya persambungannya, tapi nggak kelihatan ini ya di kepala ya. Sekarang apa sih sendi itu? Kamu lihat, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Itu sendi. Jadi sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, apa sih sebenarnya kenapa kok tubuh kita ada sendinya? Hubungan antara tulang-tulang dapat digerakkan. Kenapa di kepala kita ada sendinya, tapi kok nggak bisa digerakkan? Nah ini. Jadi nanti kita lihat jenis-jenisnya sendi. Nah, bisa kamu lihat jenis-jenisnya sendi. Oke. Nah, karena sendi tidak dapat digerakkan. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Jadi sendi nanti menurut banyaknya gerakan sendi ada yang bisa digerakkan, ada yang tidak bisa digerakkan. Contohnya adalah sendi sinartrosis. Tuh, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak, karena kepala kita nggak bisa digerakkan, termasuk sendi yang tidak bisa yang digerakkan itu namanya sendi sinartrosis. Kemudian ada sendi yang bebas digerakkan, jenisnya diartrosis. Jadi bedanya ya ini ya, ada sinartrosis, ada amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Itu bisa digerakkan tapi enggak sebebas sendi yang lain. Nah, tidak bisa digerakkan sama sekali, namanya sendi sinartrosis. Kemudian yang bebas digerakkan jenenge diartrosis, itu bebas digerakkan. Jadi bagi tiga menurut gerakannya sendi. Nah ini. Jadi persambungan antara satu tulang dengan tulang yang lain namanya sendi. Untuk tugasnya kali ini bab yang kedua ini, yang pembelajaran yang kedua ini bisa kamu tulis tugasnya. Sebutkan sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Yang kedua adalah sendi yang digerakkan tapi tidak bebas. Yang ketiga adalah sendi yang digerakkan dengan bebas. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.